Setelah kepala pria ini dipenggal oleh para perampok, kepala itu kemudian ditancapkan di pagar rumahnya. Pada suatu malam, wanita bernama Rahayu sedang melaksanakan sholat. Tiba-tiba muncul sosok hitam, tinggi dan besar di hadapan Rahayu. Namun ia tak menyadari kehadiran sosok itu. Rahayu tetap meneruskan sholatnya. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara gaduh dari arah luar. Suara itu semakin lama semakin ramai. Setelah mengucapkan salam, Rahayu bergegas untuk memeriksa suara itu. Ternyata dua orang perampok telah menyiksa ayahnya. Melihat Rahayu disakiti perampok, sang ayah pun berteriak. Namun sayangnya perampok itu menghabisi nyawa si ayah di depan matanya. Setelah itu perampok mengeluarkan pedang. Rahayu berusaha untuk melawan dan menggigit salah satu perampok. Justru hampir tewas terbunuh oleh perampok lainnya. Di saat itulah Rahayu melihat bagaimana perampok itu dengan kejam memenggal leher ayahnya. Setelah itu kepala ayahnya ditancapkan di pagar rumah. Lalu apa motif pembunuhan itu sebenarnya? Setelah pundaknya ditepuk, seorang laki-laki langsung melantangkan suaranya. Ia mengira seseorang mengajaknya sholat berjamaah, namun faktanya ia sendirian. Tak lama kemudian, sebuah tangan menepuk kembali pundaknya. Pikiran pria ini mulai kacau. Setelah berkali-kali menepuk pundaknya, pria ini berpikir, apakah mungkin itu orang yang mengajaknya sholat berjamaah? Namun ia terus berpikir positif dan melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Namun tepukan pundak itu tak selesai begitu saja. Beberapa tangan masih menepuk pundaknya. Seperti jumlah makmum itu semakin banyak yang ikut sholat berjamaah dengannya. Allahu Akbar. Tak lama kemudian lampu di musola itu mulai berkedip, lalu padam. Dan di saat itulah mendengar suara para makmumnya, pria ini berpikir bahwa mereka semua adalah manusia. Allahu Akbar. Padahal sesungguhnya para makmum itu memiliki bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Mereka semua adalah bangsa jin yang ikut sholat berjamaah bersama manusia. Mereka juga mengikutinya sampai mengucapkan salam. Lalu saat pria ini menoleh ke belakang, betapa terkejutnya ia karena tak ada satupun orang di sana. Saat sedang melaksanakan sholat, para jin muncul dan ikut melaksanakan sholat. Awalnya seorang wanita bernama Rahayu lagi-lagi mendatangi musola itu untuk melaksanakan sholat subuh. Namun seperti biasa, musola itu memang sangat sepi. Awalnya wanita ini khusyuk menjalankan sholat, tapi lagi-lagi seperti ada suara yang selalu mengikuti geraknya, membuat sholat wanita ini menjadi terganggu. Ya Allah, liman hamidah. Namun meski begitu, wanita ini berusaha untuk tidak terganggu dan terus melaksanakan sholatnya sampai akhirnya lampu pun padam. Suasana menjadi mencekam. Tanpa disadari, ada banyak jin yang tiba-tiba muncul berdiri di belakang wanita ini. Para makhluk itu seperti mengajak wanita ini untuk sholat berjamaah, atau mungkin hanya ingin mengganggu saja. Di akhir sholatnya, wanita ini memberanikan diri menoleh ketika mengucapkan salam. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Seorang dukun memasukkan ular hijau ke dalam tubuh seorang pria untuk mengeluarkan ular lain dari tubuh pria itu. Saat sedang sholat, wanita ini diganggu oleh para jin. Ia pun ketakutan, tapi saat ia ingin kabur dari tempat itu, dengan seketika wanita itu kembali ke masa lalunya, di mana saat ia masih anak-anak, musola itu berubah menjadi sebuah ruko, yang memang ruko itu telah diwakafkan oleh orang tuanya untuk dijadikan sebuah musola. Anak itu kemudian melihat ayahnya sedang mengobati seorang pria dari gangguan sihir. Dukun ini membacakan mantra, lalu tiba-tiba muncullah
beberapa jin di belakang dukun itu yang kemudian berubah menjadi asap hijau lalu merasuk ke tubuhnya dan keluar dengan wujud ular hijau. Ular itu kemudian dimasukkan ke dalam mulut si pria. Lalu atas perintah si dukun, ular itu menarik paksa seekor ular lainnya yang merupakan kiriman dari musuh pria itu. Si dukun memerintahkan si ular hijau memusnahkan ular sihir. Tanpa sengaja si anak mendekati si ular hijau saat hendak menyentuhnya. Ular hijau itu seketika berubah menjadi sebuah keris pusaka. Melihat itu kemudian si anak pergi dan seketika ia kembali di kehidupan nyata lalu pergi dari musola. Ketika sedang sholat, pria ini seperti menahan beban yang sangat berat. Tanpa sengaja seorang wanita yang melihatnya, ternyata ada sesosok makhluk kecil yang menempel di pundak pria ini. Wanita itu tak percaya apa yang dilihatnya. Ia mencoba untuk memejamkan mata. Makhluk itu kemudian menghilang dari pundak si pria yang sedang sholat. Wanita itu datang ke musola untuk melaksanakan sholat zuhur. Karena musola itu sebelumnya adalah rumah orang tuanya. Ia pun rajin untuk sholat di sana. Namun kejadian-kejadian aneh selalu muncul saat ia sedang melaksanakan sholat seperti kali ini. Munculnya penampakan sepasang kaki mengacaukan sholat si wanita ini. Wanita ini penasaran dengan sepasang kaki berwarna hitam dan sangat besar. Namun saat melihat ke atas, tak ada kepalanya dan kaki itu seketika menghilang. Wanita ini mencoba untuk memulai lagi sholatnya, tapi tiba-tiba apalagi yang akan terjadi selanjutnya. Sosok jin terus mengganggu ketika wanita ini hendak sholat. Dan tiba-tiba saja wanita ini lagi-lagi kembali ke masa lalunya. Ternyata jin-jin itu yang membantu ayahnya mengobati penyakit orang-orang yang terkena kiriman sihir. Gangguan jin itu terus datang semenjak wanita ini kehilangan ayahnya, terutama saat ia berada di musola, di mana musola itu adalah tanah wakaf milik ayahnya. Bahkan tak jarang jin-jin itu muncul. Keanehan pada gadis itu membuat penghuni ruko lainnya terganggu. Mereka ingin mengusir keluarga itu karena dianggap sebagai keturunan dukun santet. Saat mengalami keresahan, wanita ini selalu berlari ke musola untuk kembali melaksanakan sholat bila waktu sholat telah tiba. Dan kali ini hal mengerikan kembali terjadi. Samar-samar wanita ini melihat seorang anak kecil yang sedang tertidur di pangkuan sesosok jin. Wanita ini merasa sangat ketakutan, tapi tiba-tiba ia berada seperti di dunia lain. Para jin itu muncul, namun tiba-tiba ia terbangun setelah pingsan dan diselamatkan oleh kakek angkatnya. Pada keesokan harinya, wanita ini melihat seorang ibu-ibu menghancurkan jualan milik ibu tirinya. Dan tiba-tiba saja seekor ular hijau keluar dari tubuhnya, lalu menyerang si wanita ini. Seorang wanita hendak menjalani ritual supa pocong. Ia merebahkan tubuhnya di atas kain kafan. Hal itu untuk membuktikan kepada para warga bahwa wanita ini tidak menyantet tetangganya. Dan mulailah sumpah pocong itu dilakukan. Saya bersumpah tidak melakukan santet terhadap Minah binti Tarjo. Kalau memang saya melakukannya Saya siap untuk mati mendadak. saat ini juga. Usai mengucapkan sumpah itu, wanita ini tiba-tiba berpindah alam. Ia kemudian tersadar, sementara itu anak tirinya sedang melaksanakan sholat di musola. Dan seperti biasa, para jin itu mengikuti sholatnya. Namun sedikit pun wanita ini tak goyah. Ia terus sholat, sementara ibu tirinya mendapatkan serangan. Saat usai melaksanakan sholat, hal mengejutkan terjadi.
Seketika para jin itu tunduk setelah mengetahui siapa berada di dalam tubuh wanita itu. Lalu sebuah asap hijau merasuk ke dalam tubuhnya. Seketika itu juga ibu tirinya tersadar. Itu artinya wanita ini tak bersalah dan telah menjalani kewajibannya untuk melaksanakan sumpah pocong. Sebuah kepala tiba-tiba menggelinding. Ternyata itu adalah kepala ayahnya. Wanita ini kemudian histeris. Tiba-tiba sesuatu merasuk ke tubuhnya. Seekor ular berwarna hijau keluar dari tubuh wanita ini. Ular itu berjalan mendekati ibu tirinya yang sedang melamun. Tiba-tiba wanita ini melihat ular hijau itu di leher anaknya. Wanita ini lantas menangkap si ular. Ular itu sempat menyerangnya sampai akhirnya wanita ini membanting si ular. Ia mengamuk dan ingin membunuh ular itu. Rahayu yang tersadar segera menegur ibunya, namun tubuhnya malah ditepis hingga kepalanya terbentur. Wanita ini pun menjadi lemas. Ia hanya bisa menyaksikan bagaimana wanita ini menghabisi si ular hijau. Tapi tiba-tiba Ajik, ternyata jin itu menyerupai ular hijau yang mengelabui mata wanita ini. Karena sebenarnya ular hijau itu adalah putranya sendiri. Namun terlambat, anak itu sudah tak bernyawa. Untuk menebus semua kesalahannya, wanita ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sebuah tengkorak kepala dibungkus dengan selembar kain putih. Benda itu ditemukan di atas plafon musola yang sebelumnya adalah sebuah rumah. Ternyata semua itu adalah ulah kakek angkat Rahayu. Ia ingin menguasai harta milik orang tua Rahayu. Ia juga yang telah membunuh ayah Rahayu. Rahayu kemudian dibawa oleh Pak D-nya ke sebuah pesantren untuk diruqyah dan dibebaskan dari segala gangguan jin. Rahayu binti Semedi, dengan rahmat dan kekuatan Allah, kamu akan dibersihkan dari segala setan dan jin yang menempel dalam dirimu. saya tidak ikhlas. Namun jin yang mengganggu Rahayu telah membutakan mata hatinya, membuat seolah-olah Pak D Rahayulah pelaku utamanya. Saat keris pusaka itu hendak dimusnahkan, tiba-tiba suasana berubah mencekam. Penghuni keris itu merasuk ke dalam tubuh Rahayu, membuat tubuhnya melayang ke udara. Lalu apa yang akan dilakukan para iblis itu? Tubuh wanita ini melayang ke udara, dikelilingi oleh para jin. Para jin itu kemudian merasuk ke dalam tubuhnya, membuat wanita ini berubah dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tahu kamu yang membunuh bapakku. Bukan. Tapi kamu tahu siapa yang membunuh bapakku. Iblis itu membuat tipu daya dan mengelabui penglihatan manusia. Bahkan salah satu dari mereka merasuk ke dalam tubuh seorang pemuda. Lalu pemuda itu membunuh ayahnya sendiri, yaitu Pak D-nya Rahayu. Ibunya berusaha menyadarkan untuk menebus semua kesalahannya. Pemuda ini kemudian memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Hanya tersisa Rahayu dan budenya. Saat Rahayu hendak membunuh budenya, wanita itu melawan dengan membacakan doa, membuat iblis di dalam tubuh Rahayu kesakitan. Lalu iblis itu berhasil dikeluarkan. Dan akhirnya mereka berdualah yang selamat. Para jin yang mengganggu Rahayu telah berhasil disingkirkan. Keesokan harinya, pemakaman keluarga itu selesai dilakukan. Keris berkepala ular milik ayah Rahayu dibersihkan lalu dimasukkan ke dalam bambu. Bambu itu kemudian dikuburkan dan film pun selesai. Sampai jumpa lagi di film lainnya.